jatuh terus. Ini pasang filternya. Saat YouTube ini jatuh lagi seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Mudah-mudahan sehat. Amin ya robbal alamin. Oke, ini motor Yamaha NMAX dengan keluhan banyak oli di pembuangan sini, netes katanya. Dan setelah saya cek ternyata dari sini seal krek as yang bermasalah. Apa dampaknya kalau misalkan seal krek as bocor? Ini ke kampas otomatis, terus ke mangkuk otomatis penuh oli, mengakibatkan putarannya jadi selip seperti itu. Selip karena ini faktor oli, licin. Di sini banyak oli. Terus yang kedua, ke pin bel atau ke pen bel. Ini mengakibatkan selip dan mengurangi daya kerja dari pen bel itu sendiri. Terus dari segi usia juga akan berkurang karena bakal cepat melar si karetnya. Dan sebaiknya kalau sudah seperti ini cepat-cepat diganti, karena dipakai juga kurang nyaman. Ini banyak oli di kampas otomatisnya, dan kelihatan ini kampas otomatisnya baru, tapi kalau banyak oli seperti ini juga kerja otomatis atau kampas otomatis tidak maksimal. Dan yang sering terjadi kebocoran pada seal krek as ini. Kalau untuk seal puli atau seal as puli jarang rusak, kecuali yang di sini saja. Oke, kita bersihkan dulu, nanti kita pasang lagi setelah dibongkar. Untuk ganti seal krek as motor Yamaha NMAX ini sangat mudah sekali, langsung lepas. Jadi tidak memerlukan tenaga ekstrak. Untuk memasangnya juga gampang. Sudah selesai. Kemudian untuk pasang roller di sini tidak ada tanda khusus, tapi biasanya ada. Kalau masih baru rollernya kelihatan, jadi ada tanda titiknya. Cuman itu saja tanda khususnya, tidak seperti halnya Honda. Kalau Honda itu ada yang teflonnya ini menutup besi, salah satunya. Kalau ya Yamaha Matic, nah ini paling tandanya seperti ini kelihatan. Dan saya simpan di sebelah kanan posisinya. Kemudian di sini berisi template, jangan terlalu banyak. Ini masih ada sisa. Langsung ke sini sisanya. Jadi jangan terlalu banyak template-nya. Kemudian di sini ada ring, pasang. Kemudian untuk fan belnya sendiri tadi terpapar oli mesin. Kalau saya biasanya dicuci pakai air dan sabun supaya menghilangkan olinya. Jangan dicuci pakai bensin. Kemudian untuk pasangnya ini ada tanda panah, dia menghadapnya ke depan seperti ini. Di sini ada ring slip. Pasang ringnya tipis. Kemudian pasang kipas. Di sini tidak terdapat gigi engkol kalau Yamaha NMAX.
terdapatnya ini ring yang tebal, sangat tebal sekali. Kemudian di sini ditambah stempel juga sedikit saja. Ini cukup untuk 3 kaki ini. Malahan ada sisa, kita buang saja. Kemudian tinggal pasang per. Kemudian pasang ring. Nah, ini sini ada tandanya sama tiga-tiganya, jadi jangan kebalik. Kemudian untuk klipnya ini ada 2 posisi. Ini yang rata dan ini yang cembung. Jadi yang cembungnya menghadap ke dalam, terus yang ratanya ini menghadap keluar seperti ini. Kemudian untuk ini coakannya ini menghadap keluar juga. Nah, seperti ini. Kalau klipnya masih baru dan belum pernah dibuka, pasti kelihatan tandanya. Nah, seperti ini. Ini ada warna biru, berarti ini bekas tanda yang lama. Makanya yang rata itu menghadap keluar ke sini. Terus cokannya ini menghadap keluar juga ke sini, dan tiang cembungnya disimpan di bagian dalam seperti itu. Oke, sudah beres dan tinggal pasang penutupnya. Nah, biasanya jatuh terus. Ini pasang filternya. Saat tutup ini jatuh lagi seperti ini. Caranya seperti ini. Ini cara saya. Nih. Aman. Lalu kemudian kita tutup. Ini aman, nggak bakalan jatuh. Gak jatuh kan? Ini geser dikit. Sudah selesai. Dan mungkin ada pertanyaan seperti ini, Bang, kenapa itu sealnya bisa rembes atau bocor, bahkan sampai menyebar ke bagian keseluruhan CVT, bahkan seperti itu? Nah, jawabannya paling simpel. Pertama, pemakaian, karena sistemnya mesin itu panas ketika sering jalan. Kedua, kering asnya geol atau goyang, bisa mengakibatkan putaran dari kering as, dan saat berputar itu mengganggu ke seal juga seperti itu. Oke, itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial berikutnya.